kita ada saat ini, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita akan angkat pujian. Sejauh langit dari bumi. Hitam lagi ya? Kita siapkan hati kita menikmati cintanya Tuhan. Kita menikmati kasihnya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, Tuhan mampu memberikan kasih-Nya. Sejauh langit dari bumi. Kaulah kekuatanku awalnya. Hai. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita angkat pujian ini dari awal, kita undang semua bangsa sendiri. Engkaulah kekuatanku,
Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari semua bisa hadir di tempat ini sesuai dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan Engkau. Amin. Kami rindu akan firman-Mu. Amin. Haleluya. Kuasai tempat ini Tuhan dari awal pertengahan ibadah pada sore hari. Haleluya. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Amin. Memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan Haleluya. menjagai kami dengan kuasa Roh Kudus Ya. sehingga kami boleh beribadah hanya fokus kepada Amin. Tuhan. Kuduskan dan sucikan apabila ada roh jaya mengganggu kami, nanti kami tolak dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Amin. Sehingga tempat ini layak dan kudus untuk kami beribadah bersama. Berkati Tuhan, pemuji Haleluya. maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Haleluya. Kiranya kuasa surgawi saja yang Haleluya. Haleluya. terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan teman-teman kami mungkin yang masih dalam perjalanan ke Tuhan. Tuhan Haleluya. sampaikan di tempat ini sehingga Tuhan sama-sama dapat mengerjakan Engkau bersama-sama kami. Tuhan Yesus, apabila ada dosa kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan. Ada. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Belum ada masih nih, jajan. Puji nama Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan angkat pujian kita. Ku kagum hormat akan Kau. Biarlah kekaguman kita, hormat pujian kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya. Masih kuat berdiri ya? Haleluya.
Puji nama Tuhan. Saya lihat di sini jemaat BPDI Hosana luar biasa. Sesuai namanya, Hosana selalu memuji Tuhan. Sukacita selalu. Apa sukacita sekali kalau memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Bertemu dalam kasih-Nya. Kita menikmati kasih-Nya Tuhan. Kita bertemu dalam cintanya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, yang tercinta dalam kasih-Mu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Tunggu Pak Gembala. Tadi saya bilang sesuai namanya. Tadi pujian awal udah apa ya, ngebangkitin semangat saya. Bisa bersuka. Tapi kenapa sekarang jadi loyo-loyo lagi? Yuk kita angkat pujian ini sambil saya membuka ruang kesaksian. Siapa yang mau berbagi betapa besar cintanya Tuhan? Silakan maju ke depan. Bertemu dalam Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, yang tercinta dalam kasih-Mu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari, pujian ini sudah mengajak setiap kita, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ya udah, untuk siapa yang mau berbagi kesaksian atau pujian kepada Tuhan, dipersilakan. Atau sambil mempersiapkan diri, saya mau sharing sedikit, mau berbagi bagaimana cintanya Tuhan itu luar biasa. Di beberapa minggu kemarin, saya sempat mendengar firman Tuhan itu yang memang meneguhkan. Sebenarnya meneguh karena firman Tuhan itu firman kebenaran itu firman dari Allah, ilhaman Allah. Jadi dia juga menegur, kadang-kadang mengkerat, tapi dia juga membebar setiap luka kita. Dia meneguhkan setiap kita. Tepatnya minggu kemarin, sejak kami punya Nona balik ke Indonesia, kami bersyukur, kami boleh bertemu, kami boleh kumpul, kami bersyukur. Tapi terus terang ada tapinya tuh maksudnya dalam kondisi dia tidak kerja dan penghasilan di sana, gaji di sana tuh ditahan. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih pelihara. Kalau cuma makan hari-hari, Tuhan pelihara. Tapi ada yang juga bikin kami deg-degan. Di antaranya kita harus bayar sewa rumah ya, terus transportasi. Walaupun ada pujian kerja buat Tuhan selalu manise, biar tanpa gaji, tapi tetap harus pakai biaya. Karena kami diminta bantu di Tanjung Priok, kita nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saya dari mulai Nona, saya bersyukur sama Tuhan. Saya punya papa selalu bilang, kalau kamu mau memberi persembahan sama Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Apa yang kamu beri itu nanti yang menghidupi kamu di masa tua. Dan itu tergenapi.
Saya percaya itu juga karena Papa rajin baca Alkitab, walaupun kadang-kadang baca Alkitab namanya engkok-engkok. Zaman dulu kalau baca Alkitab ya kayak gitu, terkadang-kadang dicoret, ntar Alkitab difotokopi, dia gunting ayat yang dia suka, ntar dia tempel di kertas. Sampai Pak Sami aja suka ledekin saya, Papa saya tuh suka minta ayat-ayat Mas ya. Sampai beliau meninggal saya nggak kasih, karena saya bilang, loh aku tiap hari baca Alkitab, ngapain lagi minta ayat Mas? Itu kan firman Tuhan semuanya ada di situ. Ya udah baca aja itu, nanti kalau nggak ngerti baru tanya kita. Jadi kalau beliau itu saya bersyukur, sampai beliau suka bilang, kalau kita baca firman Tuhan, kita sampaikan sama siapa yang ketemu sama kita. Apalagi kamu mau jadi guru sekolah minggu, kamu harus bicara dulu di depan kaca. Bisa nggak kamu melakukan seperti apa yang kamu sampaikan? Itu yang selalu saya ingat sama Papa dan bersyukur. Waktu kita menghadapi himpitan, bukan tekanan ya, himpitan yang rasanya mau napas, sampai saya cuma bilang, Tuhan tolong dong kasih saya lega sedikit aja, saya mau napas, mau tarik napas sampai lega gitu. Tapi Tuhan izinkan kita menikmati semua itu, kita menikmati proses itu. Yang saya ingat suami saya suka bilang, beliau itu suka kagum sama Nabi Elia ya. Elia yang turunin api dari langitnya. Beliau suka bilang, Papa itu belum sehebat Nabi Elia yang bisa turunin api dari langit. Dia aja takut sama Isabel katanya, dengan perkataan seorang wanita. Dan saya belajar dari situ, saya belajarnya Tuhan terlalu banyak pelajaran-pelajaran yang Tuhan beri sama saya. Tuhan tolong saya jadi penolong, jangan jadi Isabel. Kalau Isabella mungkin boleh, mungkin cantik, tapi jangan saya jadi Isabel. Karena dari perkataan dia bisa menjatuhkan imam. Dan saya cuma bilang, Matt, you kan hamba Tuhan, you Tuhan kasih kuasa loh. Justru itu pelajaran Elia, kenapa dia harus kalah sama seorang perempuan. Dari perkataan seorang perempuan aja kok dia bisa gentar, dia bisa takut. Mana kuasa Tuhan? Katanya Tuhan lebih besar, katanya Tuhan maha kuasa. Tapi tetap biar bagaimana, yang namanya laki-laki butuh penolong temannya. Sampai Pak Sami Haji bilang, Papa tetap butuh penolong yang menguatkan. Karena walaupun setiap pagi jam 3 kita bangun, kita berdoa, tapi Tuhan izinkan, ayo kamu lewati dulu nih, entar di depan sana, ayo terus, semangat. Saya cuma bilang, ayo Matt, semangat Matt, jangan loyo-loyo. Tapi makan begini. Nggak bisa, ayo kita jalan. Yuk hamba Tuhan, yuk harus ngelakuin. Yuk yang bilang lu, yuk yang ingetin lu sama jemaat. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ayo, bikin itu pedang bermata dua juga untuk kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus goyah? Cuma karena begini, cuma karena kesusahan. Yuk yang ingetin Nabi Habakuk, biarpun sekalipun apapun bla 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 bla, semuanya kering, dia tetap beria-ria. Itu loh yang saya ingat. Saya sampai memang saya marah. Dan saya bersyukur hari Jumat ya. Jumat apa Kamis? Oh kan Rabu. Hari Rabu kami boleh mendapat jawaban, boleh mendapat kelegaan. Tuhan Yesus baik luar biasa. Walaupun tetap kami harus menghadapi semua proses itu, tapi puji Tuhan, di hari Rabu itu jawaban-jawaban Tuhan luar biasa. Kami bisa melunasi pembayaran sewa rumah. Sampai saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Saya nggak pernah akan takut apapun yang saya harus hadapi. Capek, sakit, lelah, saya akan tetap hadapi itu. Saya akan kerjakan. Kalau itu berkat yang harus saya jalani, yang harus saya ambil, saya akan jalani itu. Dan setelah itu
saya juga dapat kabar hari Kamisnya ya. Hari Kamis pagi kami punya nona dapat dia sebenarnya WA ke nomornya saya karena HP-nya Pak Sami Haji hilang, jadi saya kasih Pak Sami Haji HP yang gitu. Nah, anak kami itu telepon WA ke nomor yang HP yang dipakai Pak Sami Haji. Kalau Pak Sami Haji kalau udah lihat YouTube, udah lihat Google, udah lihat Facebook, dia nggak lihat WA. Jadi setiap malam udah tidur baru saya buka WA-nya. Sampai saya teriak, Ceh, coba kesini. Ini maksudnya apa? Ya itu. Apa ini? Ya itu. Nanti aku hari kemarin ya, Sabtu ya dia berangkat ya. Iya Sabtu. Sabtu dia berangkat. Ya itu Mas. Sabtu aku berangkat. Berangkat kemana? Nanti saya harus ke Medan dulu, selesai kerjaan, baru nanti ke Singapura, baru ke Bangkok. Saya cuma bilang, sini kamu duduk, kita berdoa. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan melepaskan. Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa. Terus kami punya jagoan juga. Tuhan pelihara sempurna. Tuhan tambahkan hikmatnya. Dia sampai kasih statement lagi, saya mau lanjut S2 Mama. Nanti kalau saya lulus S1 Mama hadir cuma buat wisuda, tapi saya nggak pulang dulu karena saya mau lanjut S2. Saya bilang jangan, pergi yang jauh. Saya cuma belajar satu hal, saya baca ilustrasi, ada ayam sama Raja Wali. Nah maksudnya gini, ada seekor ayam, induk ayam ketemu telur Raja Wali, tapi dia ambil, dia arami. Selama berjalannya waktu, selama pendewasaan, Raja Wali itu karakternya sama kayak ayam. Tapi setelah dia tahu, dia lihat tengok ke atas, kok ada juga yang sebangsa saya bisa terbang. Waktu dia belajar ngepak sayapnya, akhirnya dia terbang. Saya cuma bilang, kalau kamu percaya Tuhan angkat kamu terbang yang jauh. Jauh sejauh-jauhnya, tapi tetap ingat sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Nah, kami punya nona juga dengar begitu ya, Mama aku juga mau terbang, pergi yang jauh, terserah kamu mau kemana, pergi yang jauh, tapi tetap ingat sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Dan puji Tuhan, akhirnya jawaban Tuhan yang luar biasa. Walaupun hari ini kami nggak bisa pakai motor, Pak Gembala, mohon maaf tadi terlambat karena tunggu jemputan. Karena motornya diambil sama yang punya dulu. Mereka bilang, saya izin pakai. Saya bilang, mau pakai aja, nggak usah pakai izin. Kamu punya kok, kan saya pinjem. Pakai aja nggak apa-apa. Iya kan nggak enakan, tante harus pakai kerja. Saya bilang nggak apa-apa. Masih ada Try, masih ada Grab, masih ada ojol. Tenang, kamu bawa pakai. Di saat kita mengucap syukur, di saat kita menerima apapun proses yang Tuhan beri, semua ada kelegaan, semua ada sukacita, dan kita kuat, kita pasti menang. Puji nama Tuhan. Itu bukan sedikit, udah banyak ya kesaksian yang saya boleh sampaikan. Kita angkat pujian, ku kasihi dikau dengan kasih Tuhan, sambil saya tunggu siapa yang mau berbagi kesaksian atau pujian. Kalau ada boleh silakan maju, mungkin Bu Endang. Oh, haleluya. Mari sayang, mari nak. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ayo semangat. Mau berbagi kesaksian harus semangat. Puji Tuhan. Sore, haleluya Tuhan. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Itu kita rasakan setiap tahun. Ya.
waktu tiap hari. Pokoknya luar biasa. Amin. Tuhan Yesus sangat memperhatikan segala kebutuhan kita. Haleluya. Saat kita apa kayak sempit pun. Benar. Saya merasakan ya di akhir tahun 2024 kemarin. Kalau dulu mungkin ya dulu kan bapak belum pensiun masih dapat THR ya dapat kadang dapat lembur apa itu jadi kita nggak terlalu terasa tapi setelah kita cuma dapat pensiun aja tapi kita bersyukur gitu bersyukur bukan kita ini cuman gini kan kita itu udah mengatur maksudnya hal-hal yang tidak ini udah nggak lagi maksudnya kalau dulu kan istilahnya di tetangga itu suka nganter-nganter ini pokoknya kita stop sekarang udah nggak ada antar-antaran karena memang sudah nggak ada dana di situ jadi kita cukup untuk biaya sekolah sama kita akhir tahun kita kan apa namanya kemarin kebetulan memang anak-anak agak pergi nah terus setelah pergi kita pikir tuh udah selesai udah di situ udah kita tinggal nunggu anak-anak masuk sekolah udah masuk sekolah jadi ini enggak ternyata adik-adik menggunakan apa semuanya mau datang kita gimana nih bapaknya ini enggak ini nanti gimana ini ya kita nggak usah maksain kalau memang adanya ini ya adanya itu nggak usah kita paksa-paksain kayak dulu kalau dulu kita paksa-paksa nanti masih ada harapan ini kalau bisa saya nggak gitu tapi ya itulah bapaknya berani udah deh yang penting yang ada aja udah ya kita masuk bertahun-tahun nggak kesini anaknya adiknya Pak Marsudi itu kan 6 nah 6 itu yang 3 udah kerja memang lah yang diajak rumah kan kok 4 adik saya anaknya 2 belum anak saya sendiri kan banyak banget jadi kita udah bingung udahlah berserah diri aja udah bilang gitu kita apa adanya udah bilang kalau emang kita ada uang ya kita kasih kalau enggak ya enggak ada kalau kita memang enggak ada yang dibawain ya enggak usah dibawain kalau dulu memang ada ya ini saya berdebat sendiri sama bapaknya tapi luar biasa Tuhan tuh tempat tinggal besok gitu kan biasanya seminggu sebelumnya kan kasih tahu jadinya tanggal 1 itu mengumpul semua di rumah saya sampai penuh rumah tapi puji Tuhan itu pelihara nggak tahu Tuhan gerakan melalui dari siapa itu puji Tuhan semuanya tercukupi bahkan bapaknya sampai bisa memberi ponakan-ponakan itu karena punya kerinduan kok udah bertahun-tahun nggak pernah kesini kita nggak kasih apa-apa tapi puji Tuhan itu sangat panjang Amin. Untuk menolong kita dan kita memang jangan sampai kita itu apa namanya kalau mau ngasih apa-apain memang kita nggak boleh aja Tuhan terkasih gantinya berlipat kali saya banyak belajar dari Bu Esther saya ceritakan sama Bapak tahu nggak Esther hebat saya aja mulai nggak bisa begitu kerja tapi biaya sekolah makan itu luar biasa ini Tuhan dan berkat buat keluarga gitu makanya saya buat kita masuk cuma jadi kita nggak bisa kadang-kadang gitu tapi itulah kadang-kadang kita itu melihat yang lain tapi untuk jadi berkat buat saya tapi kita untuk melakukan ya kita itu banyak belajar tapi ya semua itu karena pimpinan firman Tuhan kan kenyataan Tuhan punya sempurna jadi kita tidak boleh khawatir lagi tidak boleh sekarang kita serahkan Amin. Ayo Pak. Ayo. Maju saya. Semangat. Ayo berbagi. Ayo. Maju nak. Haleluya. Aku mau nyanyi lagu lebih dalam lagi. Haleluya.
besar di kota Filipi yang mengatakan segala sesuatu yang kuanggap keuntungan adalah kerugian di dalam Kristus Yesus. Sama seperti saya, ketika saya melakukan hal yang menguntungkan saya, Sebahan. memuaskan saya, Sebahan. itu membuat saya itu semakin Sebahan. tinggi di dalam Tuhan, karena ketika saya melakukan itu membuahkan Bagi-bagi. Bagi-bagi. yang tidak baik dalam hidup saya. Bagi-bagi. Ketika saya belajar dari Rasul Paulus, saya mau memandang ke Ini depan, buat orang-orang. saya selalu mengejar pertandingan iman. Haleluya. Lagu tadi sebuah perasaan saya rindu pada Tuhan. Saya juga membawa keluarga saya supaya mereka rindu pada Tuhan. Amin. Dan berterima kasih pada firman Tuhan yang meneguhkan hati saya, buat firman saya. Khususnya saya sangat namanya ngefans sama Paulus, seorang yang dulu seperti saya, namun sekarang menjadi tokoh penting dalam kekristenan. Luar Haleluya. biasa. Firman Tuhan itu berita bagi semangat kan, itu benar. Kemarin saya mendengarkan khotbah gitu di sekolah minggu kemarin, sangat luar biasa. Karena firman Tuhan itu membuat saya bisa berharap pada Tuhan, yang membuat saya itu seolah kuat gitu. Ketika saya di masa saya paling bawah, Tuhan tetap ada bersama saya. Haleluya. Semua yang saya lakukan itu saya percaya bahwa akan berbuah, Amin. berbuah 60 sampai 100 kali lipat. Ya, begitulah firman Tuhan yang seperti pedang bermata dua, sangat tajam menusuk hati saya, sehingga saya seperti saat ini. Semoga dengan saya ini saya terpanggil untuk memulihkan keluarga saya, cerita kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa. Saya lihat kakak Eliezer semangatnya dari gesturnya itu lagi cinta mula-mula, lagi menggebu-gebu kalau kata anak ABG yang lagi falling in love ya, lagi jatuh cinta. Pokoknya gue mau ketemu sama dia, pokoknya gue begini. itu dari kelihatan kita, gestur kita tuh bagaimana rasa kita sama Tuhan, cinta kita sama Tuhan itu kelihatan dari ekspresi. Pertahankan, tetap kuasai diri, Tuhan bawa lagi lebih sama kakak. Apa yang kakak minta sama Tuhan pasti Tuhan penuhi, pasti Tuhan genapi. Seperti kami, walaupun Pak Sami Haji hamba Tuhan, seperti statementnya beliau, Papa butuh penolong. Kadang-kadang saya suka bercanda, penolong juga butuh ditolong kali. Kadang-kadang capek ya Bu Gembala ya. Puji nama Tuhan, kita mau menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau menyatakan hati kita yang selalu jatuh cinta sama Tuhan. Kita akan angkat pujian Tuhan aku rindu. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Oh ya, atau Bu Gembala keluarganya ada mau pujian? Tuhan aku rindu. Haleluya. Nggak ada sayang? Kita nyatakan kerinduan kita. Kita nyatakan itu dari dasar hati kita. Karena cuma Tuhan. Aku rindu. Tuhan aku setia.
Kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman-Nya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan kita sudah banyak waktu Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Dan kita akan dengarkan kepada firman Tuhan. Itu mari kita siapkan kita untuk menerima kebenaran
Allah yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Nabi Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-47. Kitab Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Yehezkiel pasal yang pertama, pasal 47 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Di sini redaktur Alkitab memberikan judul Sungai yang keluar dari Bait Allah atau Bait Suci. Ayat pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang Bait Suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab Bait Suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dan dari Bait Suci itu di sebelah selatan Mesbah. Ayat yang kedua, lalu diiringi aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat yang ke-6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Ketika minggu kemarin malam memberikan kami kepercayaan untuk menyatakan firman Allah ini, saya beberapa hari ini dalam seminggu ini nggak pernah buka Alkitab. Yang saya buka adalah YouTube. Dan di sana ada banyak inspirasi yang kami dapat dari Tuhan. Ya. Inspirasi yang saya dapat dari Tuhan, saya belum tahu yang mana. Tetapi Tuhan menunjukkan beberapa hal yang sangat mengerikan yang sedang terjadi di hari-hari ini, baik di negara kita maupun di negara luar. Yang pertama, di dalam negeri, kami diperlihatkan dengan bagaimana lidah api atau si jago merah meluluh lantakkan Lodok. Saya belum tahu hasil akhirnya berapa yang meninggal, tetapi begitu luar biasa. Kalau di kitab Wahyu dibilang kitab kuda merah itu mulai merajalela kemarin. Bukan berarti kitab Metra yang pertama dibuka dan kedua yang dibuka itu
sudah berlalu, itu akan tetap seperti siklus, dia akan berjalan terus. Ya, sampai pada meterai yang ketujuh, di mana anak domba Allah itu akan datang ke yang kedua. Nah, saudaraku, di dalam negeri glodok, ya, mangga dua apa glodok? Glodok terbakar dengan hebat. Kemudian saya melihat di daerah Jawa Tengah ada desa apa saya lupa, dari daerah Semarang. Di situ banjir. Kemudian di Lampung begitu luar biasa banjirnya juga. Mobil dan rumah jalan, saudara. Ya. Bukan jalan dalam kondisi normal, di bawah banjir, saudara. Kemudian kalau saya melihat keluar betapa Los Angeles luar biasa, meluluh lantahkan bangunan-bangunan yang megah, saudara. Ya. Memang ada bangunan yang tidak runtuh sebab konstruksi baja dan tahan api. Tetapi di sini kita bisa melihat betapa air zaman ini, baik prediksi dari beberapa tahan normal yang ada di dalam negeri maupun yang dari luar negeri, bahwa tahun 2025 ke depan ini bukan sesuatu yang baik yang akan terjadi. Ada kegelapan yang luar biasa yang akan melanda segala bangsa. Ya. Segala bangsa akan dilanda dengan hal-hal yang masa yang gelap, masa yang suka. Saya melihat tayangan-tayangan itu, berita-berita di YouTube. Tuhan bawa saya membaca kitab Yesaya yang kita sudah baca, pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sini lembaga Alkitab atau redaktur Alkitab dari LAI memberikan judul sungai yang keluar dari bait suci. Tapi saya akan mengangkat satu tema, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ini harus kita perhatikan. Masa di depan kita semakin gelap. Ya. Tahun 600 sebelum Masehi, Yehezkiel dalam ilhaman Roh Allah dia menulis nubuatan tentang pekerjaan Roh Kudus yang akan terjadi di akhir zaman di dalam hidup orang percaya. Ya. Jadi apa yang ditulis oleh Yehezkiel ini pada tahun 600 sebelum Masehi atau before Christ, itu mulai terjadi sejak peristiwa Kamar Loteng. Jadi dalam pembacaan ini saya mengangkat tema pekerjaan utama Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mari kita lihat satu demi satu. Ayat yang pertama berkata, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah ambang, di bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Dari bait suci itu sebelah selatan Mesbah. Perhatikan, bait suci yang dimaksud di sini ini bersifat nubuatan, saudara. Tahun 600 Masehi, sebelum Masehi, Yehezkiel sudah menubuatkan tentang pada akhir zaman yang dimulai dari hari Pentakosta. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup orang percaya. Ya. Hal utama yang pertama, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya melahirkan kembali orang-orang yang akan menjadi miliknya Allah. Ya. Adanya orang percaya, adanya orang benar, adanya orang pilihan sebagai akibat pekerjaan Roh Kudus melalui kelahiran kembali. Sebab semua manusia sejak Adam sampai sebelum hari Pentakosta, semua orang sudah mati secara rohani. Sebagai akibat teman-teman, ada semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, bebas. Tapi perihal buah tentang pohon, tentang pengetahuan yang baik dan jahat, yang boleh kamu makan. Sebab ketika kamu makan, kamu pasti, bukan akan, pasti mati. Artinya apa? Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, apa yang terjadi? Pertama, kemuliaan Allah tanggal dari hidup mereka, hilang dari hidup mereka. Yang kedua, mereka sembunyi. Saat itu
Tuhan tahu mereka sudah memakan buah yang dilarang. Alhasil pasal 3, kitab Kejadian, Adam dan Hawa diusir keluar. Pertama, mereka sudah mati rohani. Kedua, putus hubungan dengan Tuhan. Makanya mereka dipisahkan oleh Tuhan. Dari Taman Eden harus pindah ke tempat yang lain. Di sebelah timur Taman Eden. Nah, sejak hari itu manusia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Putus hubungan dengan Tuhan sebagai akibat dosa. Nah, kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta yang pertama melahirkan kembali orang-orang yang mati rohani supaya hidup rohani mereka. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup di sini bukan bios, tapi zoe. Zoe ini hidupnya Allah. Bios itu hidup akan berakhir sampai di kuburan. Tapi kalau zoe tanpa akhir, hidupnya kekal. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Ini bukan kelimpahan secara materi. Kualitas hidup orang yang sudah dilahirkan kembali itu sama dengan Allah. Sebab ini iblah ilahi, firman Allah melahirkan kembali orang percaya, orang yang mati. Jadilah orang percaya. Jadi bait suci di sini menggambarkan orang percaya. Kemudian air di sini, ya. Air di sini menggambarkan tentang Yesus. Air di sini menggambarkan tentang Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Di situ dikatakan, ya, Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai ayat 39. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Ya. Di sini dijelaskan bahwa apa air yang dimaksud di dalam, ya, yang keluar dari bait suci. Ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sebelum hari Pentakosta tiba, Yesus telah menyampaikan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan, ya, akan apa saudara di ayat tadi katakan, mengalir aliran hidup, air hidup. Itu merujuk kepada Roh Kudus. Jadi Yehezkiel pasal 47 ayat 1 ini, bait suci menggambarkan kebenaran, menggambarkan kehidupan orang percaya. Air adalah menggambarkan atau merujuk kepada Roh Kudus. Sekarang kita maju pada ayat yang kedua. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat yang kedua berbicara tentang apa? Air yang tadinya cuma kecil, yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci, sekarang air itu semakin membual. Membual artinya berlimpah-limpah. Ya, sudah semakin besar air itu. Ini menggambarkan tentang, saudaraku, pekerjaan Roh Kudus yang semakin dahsyat ya dapat. Sebelum Elia naik ke surga, Elisa meminta, Tuhan, berikanlah 2 bagian rohmu yang ada padamu. Dan apa yang terjadi? Kalau engkau melihat aku naik, jubah itu akan turun, maka 2 bagian roh Elia akan dimiliki Elisa. Dan apa yang terjadi? Betul. Ini menggambarkan tentang pekerjaan Roh Kudus yang 2 kali ganda dari zaman. Yang orang Pentakosta punya istilah, ya, hujan awal dan hujan akhir. Akan luar biasa bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang tidak terbendung. Saudaraku, dulu gereja full gospel tahun 90 berapa saya lupa. Ya. Dulu gereja full gospel
lokomotifnya kalau digambarkan sebuah rangkaian kereta api. GPDI itu adalah lokomotif dari gereja full gospel atau Injil sepenuh. Sekarang, ya, pada tahun itu sudah 70 lebih gereja aliran Pentakosta. Sekarang sudah ratusan gereja aliran Pentakosta. Kenapa? Tembok-tembok gereja diterobos oleh Roh Kudus. Bahasa roh, kami kan roh, semua berkembang. Luar biasa persekutuan berkembang. Full gospel. Injil sepenuh didobrak oleh Roh Kudus. Kita lihat. Jadi mari, kalau kita ingin menghadapi tahun 2025, ada masalah, ada berbagai bencana yang akan datang. Tapi ingat, Roh Kudus andalan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Dari dalam hidup akan keluar aliran-aliran air hidup. Makanya pelihara itu hati lebih dari segala sesuatu yang kita perlu pelihara. Sebabnya dalam hatinya akan terpancar keluar air hidup yang bisa menghidupkan orang-orang yang mati rohani, memberkati orang-orang yang mati rohani. Ini pekerjaan Roh Kudus dahsyat ya kawan. Jangan kita diam. Ini masa akselerasi, masa percepatan. Kedatangan Tuhan semakin cepat. Yesus berkata, jika waktu tidak dipersingkat, orang percaya pun pasti ada yang gugur. Makanya sekarang masalah akselerasi. Kesaksian Elias tadi luar biasa. Dia ingin memulih keluarganya. Haleluya. Amin. Elias pasti mampu karena ada Roh Kudus dalam hidup Elias. Amin. Termasuk kita semua. Siapa yang percaya, ketika percaya, Tuhan menyuruh roh anaknya itu Roh Kudus masuk dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Ketika kita percaya, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Ya. Itu ayat yang kedua. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ada empat hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, air itu diukur oleh Nabi Yehezkel. Yehezkel mendapatkan satu penglihatan yang bersifat nubuat. Dalam mimpinya Nabi Yehezkel, dia melihat sungai itu keluar, air itu keluar dari bait Allah. Kemudian air itu diukur 4 kali. Malaikat berkata kepada Yehezkel, ukur. Ya, setelah dia mengukur 1000 hasta panjangnya dari bait suci itu, apa yang terjadi? Air itu baru semata kaki. Ya, tingginya air itu baru semata kaki. Ya. Ayat yang ketiga. Dan orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali mengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Tetapi waktu Yehezkel Yehezkel malaikat, coba sekarang kamu masuk ke dalam air itu dan ukur 1000 hasta ke sana. Dan dia turuti. Dia ikuti apa perintah dari malaikat. Dia ukur 1000 hasta ke sana. Dalamnya air itu baru sampai di lutut, baru sampai di kaki. Baru semata kaki. Ini berbicara tentang apa? Orang percaya, ya, air yang baru sampai di mata kaki, ya, orang percaya akan dibawa oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang percaya itu selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu roh yang berasal dari Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-7, di situ terjadi percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya. Coba tampilkan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Ya. Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Nah, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Lihat ayat ini luar biasa, saudara. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya
dengan tiap-tiap orang. Apa yang disampaikan kepada Nikodemus? Nikodemus ini seorang pemikir, pemimpin agama Yahudi, makanya pakai ilustrasi. Reverend Ade Simpson pernah menulis buku, judul bukunya The Spirit That Minggu. Roh Kudus membawa aku pergi. Orang percaya yang sudah lahir baru akan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Roh Kudus mendaulati kehidupan orang percaya. Air semata kaki adalah menuju kepada pekerjaan Roh Kudus memimpin gereja Tuhan, memimpin orang percaya. Galatia 5 ayat 25 berkata apa? Ini yang dipakai judul dari buku Reverend Ade Simpson, Dr. Ade Simpson. The Spirit That Minggu. Roh Kudus membawa aku pergi. Paulus katakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Galatia, ya, jika kamu hidup oleh Roh, biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus memimpin orang percaya. Jangan lupa saudara. Makanya kita harus ingat, ya, kalau kita masih hidup itu oleh karena kemudahan. Roh Kudus yang memberikan kehidupan, menghidupkan rohani kita. Ya. Jadi di sini betapa pentingnya kita harus dalam pimpinan Roh Kudus. Gereja Pantai Kosta di Indonesia sejak eksisnya tahun 21 di Bali sampai detik ini dimulai dari nol. Dari nol. Tidak ada jiwa sampai sekarang GPD luar biasa perkembangannya. Walaupun di sana sini ada banyak tentang, tapi Roh Kudus tetap memimpin Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Jadi pekerjaan Roh Kudus memimpin orang percaya. Kita maju ayat yang keempat A. Ia mengubur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi. Ya, dalam ayat itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Ini menunjukkan pekerjaan Roh Kudus tentang apa saudaraku? Menuntun orang percaya membangun mesbah doa. Lutut kita pakai untuk apa? Tadi Bapak Gembala, bukan cuma tadi, setiap beribadah apa yang terjadi? Berlutut dan berdoa. Orang percaya harus membangun mesbah doa. Dunia ini bukan semakin baik. Lagu Pantai Kosta lama berkata apa? Dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan Firdaus. Hanya di kaki Tuhanku berlutut. Ada persoalan bermasalah berlutut. Ya. Maka di sana ada kekuatan yang Tuhan akan berikan melalui pertolongan Roh Kudus. Ya. Itu sebabnya saudara, kita perlu kehidupan Roh Kudus dalam hidup kita semakin hari semakin kuat, ya, sehingga kita tidak ada passion kita hilang, semangat kita hilang, itu akan diusir keluar oleh apa? Roh Kudus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, Roma 12 bilang begitu. Ya. Janganlah hendaknya kerjanya muka doang. Setialah beribadah dan rohmu akan menyala-nyala. Ya. Jadi betapa pentingnya kita harus membangun kehidupan doa. Itu air yang sedalam sampai di lutut. Ya. Jadi betapa pentingnya orang percaya harus membangun kehidupan doa. Tolong referensi Efesus pasal Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Yudas pasal pertama ayat yang ke-20. Ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri, ya, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling teguh, yang paling suci. Dan berdoalah dalam apa saudara? Ini roh gede, bukan roh kecil.
Kalau kita pengen doa lama, jangan pakai akal budi, pakai bahasa roh. Bapak Pendeta Ishak Lei, gembala GPPS yang tadinya pentolannya, pionir GPPD, umur 86 tahun masih mampu berdoa 8 jam. Itu Bapak Pendeta Ishak Lei, almarhum, gembala atau ketua sinode GPPS. Yang di Pulau Mas, siapa yang punya villa yang gede? Dora Kansi, persekutuan doa Mon Hermon yang ada di puncak. Apa yang terjadi? Dora Kansi mau ketemu dia, tunggu jam 1 siang, sebab dia sampai jam 11 dia doa dari jam, ya nggak tahu jam 4 pagi, jam 5 pagi nggak tahu, sampai jam 11, jam 12 dia makan siang, jam 1 baru orang ketemu dia. Berapa jam itu lagi? Hanya Roh Kudus yang mampukan kita, saudara. Kemampuan kita dapat dari Roh Kudus. Bagaimana kita bisa berdoa berjam-jam pakai bahasa roh? Orang GPDI ada, gembala GPDI anti bahasa roh. Saya bilang, tapi saya nggak mau debat dia, sebab kawan akrab. Ada momen tertentu Tuhan izinkan saya akan tunjukkan ayat-ayat. Orang bilang, ketika aku berdoa dengan akal budi, rohku tidak berdoa. Ketika aku menyanyi dengan akal budi, rohku tidak menyanyi. Ketika aku bermasmur dengan akal budi, rohku tidak terlibat. Coba saudara nyanyi, bermasmur bahasa roh, 1 jam kurang. Berdoa dengan bahasa roh, 1 jam kurang. Kenapa murid-murid berdoa 1 jam gak kuat? Sebelum hal itu belum ada hari Pentakosta. Roh Kudus belum hadir. Tapi kita lihat dari 500 orang yang ada di kamar laut yang menanti kedatangan Roh Kudus, cuma 120 orang yang mampu terima kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dari masalah. Kita persekutuan doa sekarang berjubel, full gospel, orang datang kenapa? Ditarik kuasa Roh Kudus. Hurabashikin dalam masandaya dalam mau bermasmur dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Orang Pentakosta alergi banyak seperti itu. Tapi puji Tuhan di tempat ini enggak. Saudara, bahasa roh itu bahasa yang diberikan Roh Kudus. Ini yang kita perlu pelajari, kita perlu hidupi. Jadi air yang diukur untuk kedua kalinya 2000 hasta itu baru sampai di lutut. Ya. Makanya saya dengan Bapak Gembala saya masih pegang penggembalaan, belum ada jemaat. Ya. Sama si istri saya yang pertama, sama Cindy. Istri saya di depan, saya di depan di bawah mimbar. Berlutut. Ngapain? Tuhan yang punya jiwa-jiwa Tuhan akan kita. Saya mulai dari 12 kursi. Tahu-tahu tetangga kasih pinjam kursi. Soalnya jemaat di luar berdiri. Bangku yang panjang dikasih pinjam. Tante, ambil kursi di sini. Siapa yang gerakkan? Kursi. Saya berdoa di bawah. Sebelum ada orang datang, saya berdoa di bawah mimbar. Betapa dahsyatnya Roh Kudus bekerja. Ayat yang ke-4 bagian B. 4 bagian B. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Air yang mengular kecil keluar dari bait Allah. 1000 hasta baru semata kaki. 2000 hasta baru sampai di lutut. 3000 hasta sudah sampai di pinggang. Saudaraku, untuk menjadi orang percaya yang berkenan di hadapan Allah, untuk menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Allah, sami mawon. Ya. Dalam menjalani hidup ini, pinggang ini berbicara. Ketika Yesus, Yohanes 13, ini paling terakhir jumpa Yesus dengan murid-muridnya selesai makan Paskah. Ya. Di lantai pos. Pertemuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia basuh kaki murid-muridnya, termasuk Yudas. Dan apa yang terjadi? Salah satu yang mau menolak adalah Petrus. Tuhan, jangan aku. Tapi Tuhan bilang, aku harus lakukan. Sebab kalau nggak, kamu nggak dapat bagian dalam aku. Ikat pinggang. Pinggang itu berbicara tentang kekuatan.
Mengikat pinggang artinya orang percaya harus siap melayani dalam segala hal. Kalau jemaat apapun yang dipercayakan melayani pekerjaan Tuhan sekecil apapun di gereja, terima, lakukan itu sebab Roh Kudus akan memampukan. Zakaria 4 ayat 6 berkata apa? Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan dalam segala hal. Jemaat maupun hamba Tuhan, jangan pakai kemampuan, jangan pakai pengalaman, jangan pakai kepintaran, tapi izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Maka pelayanan kita akan berdampak, saudara. Kalau kita tidak melakukan berdasarkan pertolongan Roh Kudus, itu tidak akan berdampak. Ya. Jadi air yang sampai ditinggal berbicara tentang melayani Tuhan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh kata Tuhan. Itulah wadah sekolah minggu, saudara. Gunung ini disingkirkan, gunung itu dipindahkan. Amin, saudaraku. Masalah soal yang berat apapun yang kita hadapi, Roh Kudus akan tolong kita memberikan jalan keluar. Masalah di tengah keluarga, masalah di perusahaan, masalah di pekerjaan, dalam segala kalau kita mengandalkan Roh Kudus itu semua akan disingkirkan oleh Roh Kudus. Sepanjang kita mengandalkan. Kita baca terus ayat yang ke-5. Berkata demikian. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberang. Saudara, 4 kali yang keempat diukur 1000 hasta lagi. Kali keempat diukur 1000 hasta lagi, apa terjadi? Air yang kecil yang keluar dari bait Allah menjadi air yang tidak dapat diseberangi, menjadi sungai. Ada lagu berkatakan, sungai sukacitamu mengalir jalanmu. Oh yes. Sungai sukacita mengalir. Artinya orang percaya, ya, kakinya sudah tidak berpijak pada bumi, sebab sungai itu tidak dapat diseberangi lagi. Jadi orang hanya mengalir. Hidup kita, ingat, Roh Kudus akan membawa di tempat di mana kita tidak duga. Kita mengalir aja. Kemana Roh Kudus bawa? Aku bisa ketemu si A. Padahal aku orang benci banget orang ini. Saudara akan melihat pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Orang yang tidak percaya Tuhan bisa percaya Tuhan. Sebagai akibat, Roh Kudus membawa kita mengalir kemana kita pergi. Jadi mari kita mengalir dengan hadirat Roh Kudus, dengan suasana Roh Kudus. Ini penting, saudara. Ya. Jadi mari kita mengalir dengan aliran Roh Kudus. Tapi yang saya mau ingatkan, jangan ikuti ajaran yang tidak benar. Ya. Kalau pendeta Gilbert ngomong sama anaknya itu sudah terkenal, bahasa roh pun diajar. Saudara, bahasa roh harus diajar. Roh Kudus akan memberikan kemampuan saudara mengucapkan hal-hal yang tidak pernah saudara alami, yang tidak pernah saudara dengar. Dulu pengalaman saya waktu mengalami bahasa roh, saya tuh nggak gemetar seperti orang lain, saudara. Ya, bahasa Belanda bilang tidak aneragen. Kayak orang nggak ada, saudara, lembut. Tetapi mulut lama-lama jadi halus. Saya bisa bernyanyi bahasa roh sampai 1 jam lebih. Apalagi kalau semalaman, bisa sepanjang malam. Sebab kalau berdoa dengan akal budi, menyanyi dengan akal budi, bermasmur dengan akal budi, terbatas. Tapi kalau kita bernyanyi, bermasmur dengan bahasa tanpa batas, ya. Di ayat Tuhan tadi dikatakan air yang kecil yang keluar sudah membuang. Betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus yang zaman menembus tembok-tembok gereja yang anti bahasa roh, anti pekerjaan roh. Dan itu terjadi di tempat ini. Tingkatkan, saudara, bahwa jangan cuma sampai di mata kaki, jangan cuma sampai di lutut, jangan cuma sampai di pinggang. Biarlah kita mengalir dengan aliran Roh Kudus. Ketika kita menuntut berdoa, Bashikina lama sandayana lambo, henebeteka ya ralamataku ya ralam. Bapa Engkau baik. Ya. Berikan kesempatan Roh Kudus. Tadi Yohanes 3:8,
Tentang sama Nikodemus. Angin bertiup kemana ia mau. Angin itu berdaulat, tidak ada yang bisa ngatur. Roh Kudus jangan diatur, dia pribadi Allah. Ngalir saudara, kita ngalir. Maka kita akan dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ngalir. Jangan tahan-tahan Roh Kudus. Ya. Inna Imamat 6 ayat 12. Jangan biarkan api yang ada di atas mesbah itu padam. Setiap pagi, doa pagi entah jam 3 dan 4. Kalau kami berdua jam 3 pagi udah doa. Bangun mesbah doa. Bakar korban-korban. Apa yang perlu bakar korban-korban? Tuhan, anakku masih bandel. Tuhan, usahaku kosong. Tuhan, pekerjaanku begini-begini. Itu korban-korban yang perlu dipersembahkan. Taruh di atas mesbah kehidupan kita. Nanti Roh Kudus akan bawa ke surga. Roh Kudus memberikan kemampuan apa? Kita perlu dengan bahasa Roh. Roma 8 mengatakan apa? Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita. Dengan ada ucapan-ucapan tidak akan kita ketahui. Sebab kita tidak tahu bagaimana berdoa. Roh Kudus akan menolong kita. Makanya, izinkan tahun 2025 ini mengalir dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Sana sini boleh terjadi segala sesuatu. Tapi kalau ada Roh Kudus seperti Nabi Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, nah, kita lihat namun ini ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai. Siapa yang bisa berbuat apa saya bersorak-sorai? Itulah pekerjaan aku. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Orang percaya ada Roh Kudus, tidak khawatir dengan masa paceklik, kesusahan, kesulitan apapun. Tidak perlu. Nabi Habakuk dikatakan sekalipun masa paceklik, aku akan tetap beria-ria. Bahkan ayat 19 berkata, ia membuat Tuhan membuat kakinya mampu berjejak-jejak di atas bukit, di atas kaki, di atas bukit-bukit dia. Habakuk bilang begitu. Kita diberikan kelincahan menghadapi persoalan masalah karena kita mengalir dengan kuasa Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saya percaya firman Allah ini sudah menjadi berkat buat kita. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadanya, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Air yang keluar dari bait Allah tadinya kecil, dan 1000 hasta kan baru semata kaki. Ini sudah 4 kali diukur, tidak terseberang. Jadi sudah menjadi sungai. Setelah 4 kali air kita diukur, malaikat bilang, mari kita kembali ke bait Allah. Artinya apa? Saudara, giat dalam pelayanan itu bagus, tapi jangan lupa anak-anak Tuhan yang ada di Efesus jatuh terlalu dalam. Karena apa? Dia paling aktif. Gereja di Smyrna, 7 gereja yang ada di Asia Kecil, gereja Smyrna, gereja paling jebolan, paling aktif. Tapi saya melayani tanpa kasih yang murah-murah. Tetaplah bangun hubungan dengan Bapa di surga melalui Roh Kudus, hidup di dalam kasih yang murah-murah. Amin, saudaraku. Kasih murah-murah ini perlu dijaga supaya kita tetap tahan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Puji Tuhan, pujianlah firman Tuhan. Angkat satu pujian, kemudian saya akan kembalikan kepada Bapak Gembala. Peganglah tangan Roh. Haleluya. Terima kasih. Kita nyanyi dengan iman, kemudian saya undang kita bangkit berdiri. Peganglah tangan Roh. Setiap hari
Di pemuka tahun ini ada masalah-masalah besar yang terjadi di dalam dunia ini. Di beberapa daerah di Pulau Jawa terjadi, saudaraku, air masuk ke daerah pemukiman. Di Lampung demikian. Di tempat usaha di mana orang perlu mencari nafkah, diodong, dilalap dengan api. Di Los Angeles tidak sedikit rumah-rumah mewah yang ada di daerah California sana dilalap dengan api. Ada masa-masa sulit yang akan berkembang di mana-mana, termasuk di daerah kita, di negara kita. Tapi ingat, Roh Kudus akan selalu menolong kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan berdaulat dalam hidup kita. Sehingga kita akan melewati segala sesuatu bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata oleh pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita janji lagu ini dengan iman. Maka kita akan melihat pertolongan Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya. Kami sudah diberikan kemampuan, kekuatan oleh Roh. Kami tidak boleh takut. Kami hanya bersama Roh Kudus. Sehingga kami akan melihat hal-hal yang di luar nalar kami. Pertolongan Tuhan yang tanpa kami bisa pikirkan itu Tuhan sediakan bagi kami. Yang tidak nampak secara kasat mata, yang tidak pernah muncul di hati, yang tidak pernah terekam di memori kami. Kami percaya Tuhan siapkan. Sebab kami akan dibawa ke hal-hal yang impossible bagi kami. Itulah Roh Kudus yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini, hidupi kebenaran ini, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, suami kami, istri kami, anak kami, pekerjaan kami, dan orang lain dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Haleluya. Amin. Tuhan, puji nama Tuhan. Siapa yang merasa dikuatkan dari firman Tuhan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap harus mengandalkan Roh Kudus. Kita tetap harus berpegang kepada firman Tuhan. Yang merasa diberkati dari kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan angkat pujian, kita akan membawa persembahan kita dan angkat pujian. Berilah yang baik. Kita belajar memberikan yang terbaik. Kita belajar mempersembahkan yang terbaik dari kita. Tuhan
setiap ibadah kita mulai dari awal sampai dengan akhirnya Allah Roh Kudus tetap ada bersama dengan kita. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan, kepada Bapak Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kalau pemirsa Sambaji sudah memberi Tuhan kita semua ya. Dan Allah semoga apa yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan, biarlah semua kita berkedudukan seperti yang berkudus. Amin. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam setiap orang percaya. Sama dengan Roh Kudus, kita boleh mengalami segala kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya kita tidak ada di dalamnya. Dan Terus mereka akan membawa kita kepada pengalaman yang baru bersama dengan Allah. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita pamit berdiri. Kita nyanyikan kali memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian dan hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah yang baik, Allah yang sungguh baik dan teramat sangat baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya ibadah orang-orang percaya mengandung janji. Amin. Dan Tuhanlah yang menggenapi bagi orang-orang percaya-Mu ya Tuhan. Pulangkanlah kiranya umat-umat-Mu dalam segala yang baik, segala berkat daripada Allah. Berkatilah Tuhan, baik pekerjaan, mata pencarian, usaha apapun, dan segala apa yang dapat dilakukan oleh umat-umat-Mu, biarlah mendatangkan segala yang baik. Kami tahu bahwa setiap orang percaya yang hidup benar di hadapan Allah, tidak ada sesuatu yang sia-sia yang dikerjakan. Allah turut bekerja mendatangkan segala yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak, Ibu Samyaji, dalam apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak di sorga, ulangkanlah kiranya umat-umat-Mu di dalam segala yang baik. Berkat Allah Bapa, cinta Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai umat-umat-Mu ini, memberkati ya Tuhan roti, makanan mereka, air minuman mereka, memberkati rumah tangga mereka, hidup mereka, pekerjaan, pendidikan, apapun yang dibuat lakukan, Tuhan memberkati. Tunjuklah yang menjauhkan segala celaka bahaya dari hal-hal yang buruk, menjauhkan segala virus penyakit. Tuhanlah kesembuhan, Tuhanlah perlindungan. Kiranya Allah membuat umat-umat menjalani hidup mereka dan hari-hari yang baik Tuhan ciptakan berikan buat mereka semua. Bahkan Tuhan yang menggenapkan tahun-tahun hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua dari sore petang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami semua tinggal di surga yang kekal. Kami semua tetap hidup dalam kasih karunia, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku teh. Aku teh.
salaman. Sampai. Nanti dulu. Atuh tanya. Tuh, berkati mas. Apa? Saya kira Bu Endang mau salaman. Terus saya. Dua kali nggak apa-apa. Iya dulu Mami. Nonton cantik saya. Aduh. Oh deh, tadi nggak di ini ya? Udah. Nanti minggu depan. Oh, minggu depan. Dia kan di sana. Iya. Makasih. Lagu